Perkenalkan, nama saya Dito Ramadestia. Saya dari Universitas Terbuka Prodi Sistem Informasi. Pada video kali ini saya akan mentutorialkan cara membuat suatu sistem jaringan menggunakan Pisco Packet Tracker. Oke, tanpa berlama-lama langsung saja kita ke videonya. Nomor 1, buatlah sebuah jaringan sederhana dengan 4 buah komputer dan 1 buah switch. Hubungkan semua perangkat dengan menggunakan kabel, kemudian hubungkan koneksi ke 4 komputer sehingga bisa melakukan ping. Baik, yang pertama kita tambahkan dulu 4 PC. Lalu kita hubungkan semua PC ini ke switch dengan kabel string karena device-nya berbeda ya. Atau kita bisa menggunakan icon putih ini jadi otomatis. Di sini sudah berhasil menambahkan alamat IP-nya. Kita juga bisa mengecek dengan mengarahkan kursor kita ke masing-masing PC. Di sini IP address-nya muncul dengan jaringan yang sama dan host yang berbeda-beda ya. Lalu kita akan melakukan ping dari PC 0 contohnya ke semua PC yang ada. Jadi apakah sudah terhubung atau belum. Caranya kita masuk ke desktop, lalu ke command prompt. Sini kita ping ke PC 1 ya. IP-nya seperti ini, lalu kita enter. Sini ada balik reply ya, berarti berhasil. Kita lakukan ping lagi ke PC 2. Berhasil juga. Ke PC 3. Dan berhasil. Lalu soal yang kedua, buatkan satu buah server HTTP yang terhubung dengan 4 buah komputer. Pastikan semua komputer bisa mengakses layanan HTTP servernya. Baik, kita tambahkan HTTP servernya saja ya, karena ini sudah ada, jadi kita lanjutkan saja. Lalu kita hubungkan ke switch. Lalu kita beri alamat IP servernya. Kita pergi ke service, lalu kita edit index.html. Ini adalah tampilan awalnya. Kalau kita berhasil membuka alamatnya, di sini kita berikan tulisan berhasil supaya kita tahu apakah nanti pas dibuka di PC itu berhasil atau enggak. Lalu kita buka pada masing-masing PC HTTP servernya ini, apakah sudah terhubung atau ini 11. Nah, di sini berhasil ya. Alamat IP ini harus sesuai dengan HTTP server ini. Berhasil. Berhasil. Dan berhasil juga. Lalu untuk soal yang ketiga, buatkan satu buah server DNS dan satu buah server HTTP yang terhubung dengan 4 buah komputer. Pastikan semua komputer bisa mengakses layanan HTTP melalui DNS servernya.
Di sini karena TTP servernya sudah ada, jadi kita hanya tambahkan DNS servernya saja. Kita namai DNS server. Lalu kita hubungkan ke switch agar semuanya terhubung. Lalu kita berikan alamat IP untuk DNS server ini. Lalu kita pergi ke service, lalu kita ke DNS. Untuk DNS service-nya kita on-kan, lalu kita buat nama untuk membuka HTTP servernya itu dengan nama yang sesuai yang kita inginkan. Misal tugas 1, tugas 3 contoh, tugas3.com. Di sini address-nya itu alamat IP server HTTP ya, yaitu 11. Lalu kita add, lalu kita berikan DNS servernya pada masing-masing PC. Lalu kita akan mengetes masing-masing PC ini dengan domain yang kita buat tadi. Di sini berhasil untuk PC 0. Untuk PC 1, ini tulis nama tugas3.com ya, berhasil. PC 2 berhasil. Dan PC 3 juga berhasil. Untuk soal nomor 4, buatkan struktur jaringan pada gambar berikut. Gambar seperti ini. Kita buatkan dulu. Di sini ada 2 PC dan 3 server, dan ada 1 server DNS, 2 switch. Kita hapus dulu ini. Lalu kita beri masing-masing device ini supaya mudah untuk diingat. Dan di sini saya juga berikan namanya itu sesuai alamat IP-nya ya, nanti biar mudah diingat juga. Ini saya sudah kasih nama semuanya sesuai dengan alamat IP-nya nanti supaya mudah diingat. Lalu kita konfigurasi di routernya ini. Kita klik config, lalu kita pilih gigabyte. Di sini untuk yang 0 garis miring 0 di sini, ini adalah untuk bagian yang sini, bagian yang ada ilkom dan server. Dan untuk yang 0 garis miring 1 ini untuk bagian yang bawah ya. Ini maksudnya itu yang pertama kali dicolok sesuai dengan urutannya. Untuk gigabit internet 0 ini kita masukkan IP address-nya. Untuk port statusnya kita on-kan. Lalu kita pilih yang 01. Port status kita on-kan juga.
Udah. Lalu kita berikan alamat IP untuk DNS servernya. Ini sesuai yang kita namai tadi. Kita masuk setting, kita isi default gateway-nya, yaitu alamat yang di router ini tadi. Untuk yang bagian sini untuk DNS servernya itu ya alamat IP itu sendiri. Udah. Lalu kita masuk ke service, HTTP nya kita open sama HTTPS nya. Close. Lalu kita masuk ke Yelcom, kita beri alamat IP nya di sini saja. Di sini ada dua cara ya, bisa masuk ke IP configuration biar muncul semuanya. Untuk default gateway-nya sama seperti DNS tadi. Lalu untuk DNS servernya ini adalah alamat IP DNS server tadi. Nah, kalau seperti ini kita bisa melihatnya, jadi mudah untuk menembusnya. Lalu kita masuk ke service. Lalu kita edit yang bagian index.html untuk menandai bahwa situs ini adalah punya servernya Yelcom. Kita ubah judulnya. Yelcom. Lalu kita save. Lalu kita pergi ke PC No. Kita berikan alamat IP-nya. Address-nya default aja seperti ini. Default gawainya yang tadi yang di router. Untuk DNS servernya alamat IP DNS server. Untuk bagian atas ini sudah selesai. Kita masuk ke bagian yang bawah, dua ini. Kita masuk ke Pendelcom. Kita berikan alamat IP ini di desktop. Untuk bagian bawah ini karena jaringan yang berbeda, di sini menggunakan 192.168.20. Kalau yang untuk atas itu 192.168.10. Jadi bagian atas sama bawah itu jaringannya itu berbeda. Dan kita disuruh untuk supaya terhubung dengan menggunakan router. Untuk default gawainya ini adalah yang tadi kita isi ya, yang di gigabit 1. Kalau yang untuk atas ini ada gigabit 0. Untuk DNS servernya kita masukkan DNS server yang atas ini. Lalu kita pergi ke service, kita edit juga di bagian indeksnya. Di sini Pendelcom, kita tulis judulnya Pendelcom berhasil.
kita save. Lalu kita masuk ke PC1 ya. Kita berikan alamat IP-nya juga. Udah. Dan ini saya sudah memberi alamat IP semuanya beserta DNS dan dapat GUI-nya. Lalu kita masuk ke DNS server ini. Kita masuk ke service, lalu ke DNS di sini. Kita berikan untuk server Ilkom ini dan Pedicom ini dengan domainnya masing-masing dan alamat IP-nya sesuai masing-masing dari server DNS ini. Kita berikan untuk Ilkom dulu, contoh ilkom.com. Servernya yang tadi kita buat ya di sini. Saya sudah namain juga biar gampang untuk menulisnya. Dan DNS service-nya juga diaktifkan ya. Lalu kita add. Lalu untuk yang kedua Pedicom. Untuk alamat IP-nya ini 20.2. Lalu kita add juga. Untuk perintahnya kita ping dari komputer PC 0 ke PC 1 untuk memastikan apakah sudah terhubung atau belum. Di sini ada tulisan replay, berarti berhasil. Untuk perintah 2 kita lakukan yang sama dari PC 1 ke PC 0. Berhasil. Lalu perintah yang keempat, buka web browser akses pindelcom.com dari PC 0. Pastikan halaman ilkom.com harus terbuka. Masuk di sini di PC 0. Di sini ada ilkom, contoh ilkom.com. Di sini ilkom berhasil dari PC 0. Lalu kita akan membuka server Pedicom dari PC 0. Dan Pedicom juga berhasil. Dan ini dari PC 0 kita juga bisa lakukan hal yang sama dari PC 1. Kita mau buka yang Ilkom dulu. Di sini Ilkom berhasil dari PC 1. Kita buka Pedicomnya juga untuk memastikan apakah bisa terbuka. Pedicom juga berhasil ya. Dan tugas pun sudah. Untuk kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.